Suara kami bisa kedengaran jelas.好，欢迎大家参加今天的课程呀！Selamat datang di kelas hari ini。大家都好吗？都用餐了吗？呀，teman-teman apa kabar? Sudah pada makan？大家可以用汉语在评论区和我交流呀，teman-teman boleh menggunakan kalimat bahasa Mandarin, terus komen di kolom chat ya sambil latihan. Sambil juga saya share dulu bahan kita hari ini. 好，出现了是吧？sudah muncul ya. Baik. 我看一下大家给我写了什么啊？Coba saya lihat ya, teman-teman sudah tulis apa di kolom chat. Ya, hari ini yang sudah hadir ada Bu Nani, Pak Amin, Ibu Feli ya. Ibu Feli 说清楚. Ya, ketikanya juga udah tepat. Terus Ibu Helena juga sudah hadir. Ada Ibu Shi Suqiu. 下午好. Oke, baik. Ketikannya juga udah benar. Kemudian Ibu Lilian, 老师下午好，我还没用餐 用NG ya. Nggak apa-apa, ini mungkin kayak ketikan terus langsung kayak dari handphonenya gitu ya. Harusnya YONG. Baik, terus berikutnya ada Ibu Lina ya sudah hadir juga. 下午好, udah benar juga. Ada Pak Matius ya di Cimahi, baik. Bapak mengetikkan nama ya karena mungkin nggak di rename ya, baik. Sisinin Pak, terima kasih Pak. Terus berikutnya ada Pak Johan, Alam Sutra ya, Alsut ya. 老师好，大家好，晚上又上课时间到了。Ya, ketikannya juga sudah benar ya, huruf-hurufnya pakai huruf tradisional ya Pak ya. 再来是伊布丽娜黄老师，班长和同学们，你们好。很高兴能参加蔡老师的课程。Ya, kalimatnya udah benar, huruf-hurufnya juga ya. Terus ada Ibu Lina 说用餐了, ada Bu Nani ya. 老师晚上好，我用餐了，谢谢您呢。我也用餐了，谢谢您。 ada Pak Pangui, 蔡老师下午好，同学们好。 Oke, 好。Ya, ketikanya udah benar semua ya. Hebat-hebat. 大家都很棒. Ada Ibu Suti, 大家晚上好. Ya, Ibu Suti, 晚上好。好的，那我们看一下我们的课程好吗? Ya, kita lanjut ke bahan kita. Terakhir, sampai di mana ya teman-teman ya? 我们到哪了？大家还记得吗？我们到哪了？ Sudah sampai mana teman-teman masih ingat? 像是到了生词，对吧？Sepertinya sampai di kosakata ya. Nomor 14, 对吗？我不太确定，saya tidak terlalu yakin. 同学们记得吗？teman-teman ada yang mungkin ingat atau catat? Halaman 42 ya. Oh, sebentar. Halaman 42. Oh, oh, sudah baca ya. Oh, oke oke di sini. 42 berarti udah bacaan ya. Benar nggak? Iya ya, karena kita ada coret-coretan di sini ya. Oke, coba saya tunggu dulu ya. Sampai halaman 42. Oh, berarti sudah mulai conversation ya? 对吗? Berarti ini udah beres ya. Sampai 谦虚, ini udah beres berarti. 对吗? 我也忘了, saya juga lupa ya teman-teman ya. Berarti kosakata udah beres. Terus membaca yang conversation halaman 3940 juga sudah. 对吗? Oke, 大家可能都忘了，没关系。Kalau gitu berarti udah beres ya. Kita akan lanjut ke part 3, 对吗? Kalau sudah berarti kita lanjut ke
bagian 3. Nah, sebelum lanjut ke bagian 3, kita ada kosakata. Oh, mungkin saya tadi lihat ada tulisan di sini ya. Oh, ini harusnya sudah baca juga, karena ada tulisan juga. Oke. Tapi apakah sudah dijelasin? Oke. Ya, baik sih. Kalau gitu, ya, teman-teman masih ingatkah? Ini sudah dijelasin kah kosakata halaman 44 sebelum kita baca eh, conversation yang halaman 42. Kalau sudah berarti saya langsung lanjut ke hui hua ya, conversation yang halaman 42. 大家还记得吗？跟大家确定一下呀。Konfirmasi dulu sama teman-teman semua. Oke. eh, baik. Kalau gitu berarti ini udah ya. 必须提高过程，恒心不断的练习自己sama水平. Sudah ya, sudah semua. Oke, baik. Kalau sudah semua, berarti yuk kita lihat halaman 42 ya di bagian conversation-nya. 我先给大家念一遍 ya. Saya bacain dulu buat teman-teman semua. Nanti kita akan lihat artinya, kemudian kita akan latihan juga. Oke, 好，大家看一下42页 halaman 42. Oh, eh, oke, halaman 44, nomor 11. Oke, baik. Oh, berarti kosakatanya yang belum selesai ya. Baik, Sisi Bu Lina, Sisi Nin, ya, terima kasih. Karena saya benar-benar lupa. Ya, cuma ini ada tulisan sepertinya sudah. Baik, kalau baru sampai 11, berarti saya melanjutkan penjelasan dulu ya, sebelum masuk ke apa bacaan. Kalau gitu 11 ya. Oke, 我们看一下 kosakata nomor 11, kata Bu Lina sampai di nomor 11 ya, nggak apa-apa. Kita lihat dulu yuk kosakatanya. Zucio ya, zucio itu sepak bola teman-teman ya, atau bola kaki. Zu ini adalah kaki ya, zu. Jadi, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Nggak bisa berdiri sendiri, maksudnya dia perlu gabung sama huruf yang lain ya. Nah, jadi zu dia perlu gabung sama yang lain. Makanya teman-teman lihat dia gabung sama zucio jadi bola kaki. Nah, tapi kalau misalnya dia gabung sama huruf yang lain, misalnya 我们说 manzu. Ya, saya tulisnya dari atas ke bawah ya, karena nggak cukup tempatnya. Nah, teman-teman pernah dengar mancu? Eh, mancu. Mancu itu adalah puas. Puasnya dalam arti lebih ke puas dan bersyukur gitu ya, bahwa oh ya kalau satu misalnya 我们一家人都能够团圆，团聚在一起，然后身体健康，我已经很满足了。Jadi puas di sini itu dalam arti konteks puas dan bersyukur gitu ya, sudah cukup ya, itu namanya manzu. Jadi eh, dia akan gabung sama huruf yang lain membentuk kosakata lain gitu ya. Nah, kalau teman-teman tanya saya, jadi eh si Zu itu misalnya contoh ya. Oh ya, tadi saya mau bilang bahwa kaki kalau misalnya yang berdiri sendiri misalnya, lalu saya mau ngomong kaki saya gitu ya. Nah, maka kita bilang jiao. Jiao itu kaki yang bisa berdiri sendiri, kaki. Nah, gitu ya, jiao. Nah, terus si Zu itu fungsinya apa? Jadi teman-teman, oke, kalau misalnya ketemu nih kosakata yang berhubungan dengan kaki, jadi kata kerja yang berhubungan dengan kaki, misalnya menendang, 我们说踢 ya, 踢 itu menendang. Nah, kenapa saya tulis huruf Mandarinnya? Karena saya mau nunjukin bahwa si zu yang dari artinya kaki, itu kalau dia berubah jadi sampingnya huruf lain, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau ini kan dia begini ya. Sorry, ini kan begini. Kalau dia sendiri jadi satu huruf.
Tapi begitu dia jadi pusho, ini namanya pusho. Jadi dia jadi bagian dari huruf yang lain, maka bentuknya kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ketemu nih yang saya lingkari kayak gitu, itu biasanya rata-rata ya berhubungan dengan kaki. Contohnya ti menendang, gitu ya. Terus kita mungkin ada huruf kosakata yang lain yang maksudnya pakai gerakan kaki gitu ya. Hao, hao itu artinya berlari, kata kerja juga. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sampingnya ada unsur ini gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu sambil saya lanjut ya. Zuqiu itu sepak bola atau bola kaki. Nah, kemudian zuqiu mi, ya tadi ada zuqiu, sekarang tambahin mi. Mi ini adalah fans, penggemar. Jadi zuqiu mi fans sepak bola. Nah, begitu juga misalnya contoh teman-teman ada idola apa? Hmm, penyanyi gitu ya. Nah, kalau orangnya nyanyiin lagu, kita sebagai fansnya, maka kita disebut kemi, ke lagu mi, sorry, mi itu adalah penggemar. Misalnya Liu Dehua, ya Liu Dehua, misalnya contoh, oh, 我是刘德华的歌迷. Ah, 歌迷. Jadi kitanya yang disebut sebagai kemi. Ke lagu, mi itu adalah penggemar, ya. Kemi. 再来是高中. Oke, 高中 kita sebelumnya pernah bahas juga ya bahwa ya silakan tempat saya nggak cukup. Silakan di screenshot dulu. Mungkin saya perlu share halaman yang lain. Oke. Nah, 我们再看一下. Jadi tadi mau bahas tentang sorry. Oh, 高中 ya. Sebelumnya mungkin saya pernah tulis. eh, jadi ini sedikit saja bahwa 我们有说小学是 SD. Gampang dihafalnya ya teman-teman. 小 kecil, 学 belajar atau sekolah. Ya, 学 bisa 学习, bisa 学校. 学nya hurufnya sama. Nah, begitu 小学 kita lanjut namanya 中学. 中学 ini sekolah menengah, teman-teman. Nah, sekolah menengahnya yang kita kenal itu dibagi dua, bener gak? Jadi kita ada bagi SMP dan SMA. SMP disebut 初中, terus SMA-nya adalah 高中. Jadi 中 yang di sini adalah tengah, huruf tengah. 中国的中. Nah, begitu dia dibagi dua, 初中 itu SMP, 高中 itu SMA. Teman-teman lihat kau ini artinya tinggi. Ya, jadi saya jabarin satu-satu semoga membantu teman-teman mengingat juga ya. Oh, cungnya dari cungxue. Oh ya, jadi gampang kan dia dipisah dua. Satu kaocung SMA, SMP itu chujung. Kalau teman-teman tanya saya, chu ini apa? Chu itu adalah permulaan. Contoh mungkin teman-teman lebih familiar kayak cui. Cui itu ceit. Nah, berarti permulaan dari bulan 1 bulan gitu ya, hari pertama dari 1 bulan, sehingga si menengah pertama SMP itu kan permulaan dari si sekolah menengah, makanya disebut 初中 gitu ya. Nah, begitu ini selesai, 我们说 大学, 大学 yang artinya universitas. Ya, jadi saya berharap teman-teman kalau hafal kosakata, kalau dia ada beginian, teman-teman hafalnya satu paket. Jadi dapat kan banyak kosakata, terus lebih gampang untuk mengingatnya. Jadi ada apa logika, terus nggak dihafal kayak bener-bener hafal mati gitu ya. Maksudnya kayak hafal sesuai buku, textbook, enggak gitu. Tak besar, she kan teman-teman sudah tahu gitu ya. Oh, jadi Universitas Tasye gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, halo mah. Kalau sudah, saya lanjut lagi ya.
Berikutnya, Kemi itu adalah penggemar lagu. Kemi ya, mi itu penggemar. Ya, kalau ke itu lagu. Oke, kita lanjut lagi. Kau Chung tadi udah SMA, terus ada Yuanlai. Yuanlai itu ternyata. Ya, jadi ini satu apa kosakata, bisa juga kayak kata sambung. Oh, 原来是你. Oh, ternyata kamu toh gitu ya. 原来 ternyata. Misalnya kita ada teman sekolah yang udah lama nggak ketemu, terus mungkin di acara ini kita tuh nggak saling nggak tahu gitu ya. Terus ternyata mau dikenalin lagi sama satu temannya gitu. Jadi teman itu mau ngenalin misalnya kalian berdua yang sebenarnya udah teman lama. Baru dia bilang, oh ternyata teman yang diomongin itu adalah kamu gitu ya. 原来 gitu. Ya ada 原来如此, ternyata begitu. Ya itu juga kayak satu frase. Oh gitu kalau kalau bahasa Indonesia bilangnya OGT gitu ya. Tapi kalau bahasa Mandarin 原来如此. Ya, boleh itu satu frase ya. Oke, kita lanjut. 原来 udah. 难怪 ya, nomor 15. Sorry teman-teman, ini saya hapus ya. Jadi nggak terlalu mengganggu. 难怪 itu tidak heran. Jadi misalnya, oh kamu rajin banget ya. Nggak heran kalau apa namanya, misalnya bahasa Mandarinnya bagus gitu ya, karena tiap hari pasti nge-review. Contoh, kita bilang, oh nankuai gitu ya. Nankuai itu tidak heran. Tadi ada pertanyaan dari Bu Ita. 是歌迷和粉丝 sinonim nggak? Fans itu umum. Mereka sinonim. Jadi sinonimnya kayak gini. Kemi berarti penggemar lagu. Dia lebih spesifik. Kalau fans itu adalah fans, segala fans. Biasanya sih yang berhubungan dengan entertainment. Kayak mengidolakan dia karena dia adalah pemain film, pemain drama, terus penyanyi, atau sekarang kan kayak grup band K-pop gitu. Nah, 我们说 粉丝. Karena 粉丝 itu cakupannya lebih luas. Dan biasanya dia adalah idola untuk entertainment, ya. Seperti mungkin teman-teman mengidolakan presenter, ya bisa jadi kan. Nah, itu kita semua bilangnya 粉丝, ya, fans. Fans itu sebenarnya translatean dari fans gitu ya. Oke, baik. Sorry. Kita lanjut lagi. Ya, jadi kejawab ya, Bu Ita ya. Mereka sinonim, tapi sebenarnya lebih ke karena konteksnya ya. Kalau ke itu benar cuma idolain karena dia adalah penyanyi. Makanya kita bilang kemi. Tapi kalau teman-teman, aduh, udahlah nggak usah dipisah gitu ya. Mau ini segala macam ya sudah, 粉丝. Nah, itu cakupannya general umum ya, 粉丝. Opininya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau lihat yang diketik sama Bu Ita, boleh lihat juga di kolom chat ya. 粉丝. Sorry. 粉丝. Oke, 好了. 再来是 kita lanjut tadi sampai di 难怪 ya. Oke. 真棒 itu hebat ya. Jadi kemarin tuh ada 有两下子. Terus 真棒 不简单 很棒. Itu banyak hal ya. Terus 了不起 ya. Banyak. Jadi apa namanya? Banyak istilah yang kita boleh gunakan untuk memuji orang ya, menandakan bahwa wah, sungguh hebat gitu. Oke, 再来是 Kang itu baru ya. Dia lebih ke jadi baru ini bukan baru sin, bukan ya, 不是. Ini dia adalah hmm, kita bilang apa ya? Hmm, Kata keterangan adverb ya. Jadi Kang, misalnya contoh, saya langsung kasih contoh lebih enak ya karena ini kan baru. Misalnya barusan, baru. Jadi barunya itu adalah adverb. Di mana ya? Oke, saya share halaman baru aja. 我刚吃饭，还很饱。我刚吃饭. Jadi dia sebagai adverb, kata keterangan gitu ya, yang
menandakan bahwa saya baru saja. Oh ya, baru saja. Ya, baru saja makan. Hai hen pao, masih sangat kenyang ya. Pao ini kenyang. Masih itu hai ya, masih sangat kenyang. Kalau yang kita bilang barusan gitu ya. Nah, jadi ada barusan, ada baru saja. Misalnya, 我刚才 ini yang simpelnya, teman-teman. Nanti kita akan bahas di grammar tuh yang detail-detail pretelannya lagi. Kalau ini saya bilang langsung simpelnya untuk membedakan kang sama kang cai gitu ya. Ini yang simpelnya, teman-teman ya. Jadi misalnya contoh, 我刚才吃过饭了，不吃了，不吃了. Udah nggak makan. Jadi gini, kang cai di sini adalah barusan, dia sebagai keterangan waktu. Gitu teman-teman ya. Ini beda yang apa sangat mencolok di antara keduanya. Silakan dicatat dulu ya. Baru saja itu di sini dia sebagai adverb, kata keterangan. Kalau Kang Cai itu keterangan waktu gitu. Saya baru saja makan. Kalau ini dia mau bilang sama kita bahwa barusan sih tadi saya sudah makan, 吃过饭了. Jadi dia mau bilang bahwa mungkin 2-3 jam yang lalu gitu ya. Atau mungkin 4-5 jam yang lalu. Karena ini keterangan waktu. Saya lagi bahas kalimat kedua ya. Saya baru makan gitu. Jadi sekarang nggak makan deh. Karena kenyang, masih kenyang. 不吃了. Ya, 刚才我吃过了. Ya, 吃过饭了. 不吃了. Kalau ini 我刚吃饭还很饱. Kalau ini kang dia baru saja lebih ke mungkin 30 menit, 20 menit. Jadi waktunya itu lebih pendek, baru saja makan. Baru saja. Nah, kang gitu ya. Kalau teman-teman mau nyatain, oh baru saja loh orangnya pulang. Kang hui qu gitu. Baru saja. Nah, jadi teman-teman boleh ambil ini sebagai clue. Oh, jadi kalau saya mau bilang baru saja dia pulang, ya sudah pakai kang. Ya, ini dulu ya. Dua ini teman-teman bedain dulu, pahamin dulu. Ya, oke. Frankie sudah kejawab ya. Jadi kamu bertanya kalau kang ditambahin kang cai jadi gimana? Ini bedanya ya. Oke. Boleh dipakai 2 kali, boleh. Nanti kita bahas di grammar ya. Nanti aja ya. Jadi maksud saya yang paling basic, dua ini teman-teman pahamin dulu. Ini udah jauh berbeda. Pahamin dulu, oh Kang baru saja. Sedangkan Kang saya adalah barusan yang mungkin teman-teman sering di bahasa Indonesia bilang tadi. Iya nggak? Tadi ya. Nah, bahasa Indonesia suka bilang tadi. Tapi tadi itu adalah sebenarnya keterangan waktu. Ya kan? Saya tadi udah makan sih. Nggak makan lah. Masih kenyang sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau 我刚吃饭 itu benar-benar jeda waktunya nggak lama dari yang dia ngomong gitu. Baru saja makan. Gitu. 2 menit juga baru saja. Gitu ya. Oke, kalau dari Ibu Meli, kalau Kang Shifan, boleh nggak? Oh ya, ini pertanyaan berarti sama ya, Kang. Jadi karena ada teman-teman yang sudah tanya tentang Kang, sebenarnya kalau misalnya teman-teman masih bingung satu dan dua, basically satu dan dua itu perlu dipahami sebagai perbedaan yang kontras, berbeda ya. Nah, kalau misal teman-teman masih agak ragu-ragu gitu ya, maka jurus pamungkasnya memang pakai kangkang. Kangkang itu artinya baru saja, barusan. Jadi dia bisa dua arti dan bisa menggantikan atas dan juga bisa menggantikan bawah. Jadi kalau saya bilang, kalau teman-teman masih bingung, ya sudah pakai kangkang. Karena dia artinya bisa satu, bisa yang kedua. Ya, ya boleh dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, Laoshi saya boleh ganti nggak? 我刚刚吃饭. Boleh. Terus yang kedua, 我刚刚吃过饭了. Boleh nggak? Boleh. Karena dia punya dua arti. Jadi boleh saling menggantikan. Cuman yang nggak dikontrol adalah orang lain ngomong. Ya. Kalau orang lain nggak ngomong kangkang, dia pakai kangshi sama kangcai, maka teman-teman perlu paham. Oh, ini maksudnya baru saja. Ini maksudnya barusan. Ya. Oke ya. Dua basic ini dulu dipahamin ya, satu dan dua. Teman-teman benar-benar pahamin dulu.
Nanti kalau kita masuk ke grammar yang penjelasan lebih rinci, itu udah lebih enak. Karena teman-teman udah punya pegangan. Gitu ya. Tapi kalau yang ditanya teman-teman tadi, Kang, dia bisa satu, bisa dua. Artinya, oh ini jurus pamungkas. Jurus pamungkas itu maksudnya, ya sudahlah, gampang. Saya pakai yang ini aja, nggak usah pusing. Ini mau baru saja atau mau barusan. Boleh, boleh ya, Kang. Yang diulang 2 kali. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi. Eh, Tadi sampai di Kang tuh mah. Oke, baru ya. Jadi baru ini lebih ke baru saja, bukan baru yang sin 不是 ya. Oke, 再来是18觉得，觉得 itu merasa. Ini kata kerja. Merasa ya, 觉得。再来是19必须，必须 itu mesti harus. Di sini mungkin tambahin harus. Bisu. Jadi ada keharusan. Kalau teman-teman merasa, kamu harus gini, 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 atau ini memang perintah atau aturan, maka teman-teman boleh pakai 必须。你必须这样这样这样，你必须这样这样这样，gitu ya, 必须。再来是提高，提高 itu meningkatkan, ya, 提高水平。水平, saya loncat dulu ya ke 27. Level kemampuan, 水平 di sini lebih ke level kemampuan sesuatu pembelajaran, misalnya bahasa Mandarin, atau mungkin bahasa Inggris, terus matematika mungkin ya. Kadang-kadang ada beberapa ilmu itu yang apa namanya, dia ada level-levelnya gitu ya. Oh, udah level ini berarti udah hebat. Kayak apa? Bahasa Inggris juga ada gitu ya. Nah, seperti itu. Tikau meningkatkan 水平 level kemampuan. Selain meningkatkan yang kayak level kemampuan, sebenarnya eh bisa meningkatkan apapun. Contoh, kita bilang apa ya? Meningkatkan ekonomi keluarga. 提高家庭经济水平 boleh. Jingji itu ekonomi ya. Jadi tikau di sini dia umum, boleh untuk apa saja, di mana apa kata kerja menggunakan kata meningkatkan ya. Ti itu sebenarnya kata kerja. Kalau teman-teman pegang tas itu namanya ti ya. Jadi jinjing ya itu namanya ti. Makanya si ti ini kalau teman-teman pernah dengar kosakata ada shou ti pao. Show itu tangan, ti yang tadi kita baru bahas, pau itu bag, tas gitu ya. Jadi show ti pau itu dulu orang bilangnya handbag. Kayak wanita pasti bawa tas, jinjing tas ya. Itu namanya show ti pau, iya handbag, tas tangan. Tuh, ya, ti. Kau saya tahu loh, tinggi ya. Jadi dijinjing supaya lebih tinggi. Ya, maksud saya gini loh, kadang-kadang kalau misalnya teman-teman lagi menghafal kosakata, terus mengalami kesulitan, 2 huruf ini kan jadi menarik gitu ya. Oh, dijinjing. Dijinjing tujuannya supaya lebih tinggi. Oh ya, meningkatkan. Ya, semoga membantu. Ya, ada beberapa kosakata yang bisa digituin gitu ya. Oke, 再来是过程. 过程 itu adalah proses ya. 过 itu lewat. Ya, teman-teman masih ingat 过. Ni 路过我家吗? 过 ya, lewat rumah saya nggak? Gitu ya, 过. 程 itu adalah apa? Jadwal. Jadi 过程 jadi proses. Proses karena teman-teman apapun itu perlu dilewatin ya, bukan dilihat doang. Kalau dilihat doang tuh tetap di posisi semula ya. Kalau 过程 ya teman-teman perlu lewat, perlu jalanin baru bisa sampai tujuan gitu ya. 过程. 再来是恒心 itu adalah konsisten. Kita lihat dulu heng itu artinya stabil terus gitu. Ya, itu namanya apa? Heng. Ya, makanya kita suka ada satu kosakata yang ngomongnya yongheng. Yongheng itu adalah kekal abadi. Kayak Yongyuan, ya, kekal abadi. Yongheng. Makanya kalau kekal abadi berarti konsisten, stabil, nggak berubah-berubah, ya. Ngomong A, ya A. Ngomong B, ya B. Ya, jadi hengsin itu adalah konsisten. Sin itu hati. 再来是不断, 不断 itu adalah tidak putus. Kalau teman-teman tanya saya, kan tidak. Tuan ini artinya apa? Tuan ini artinya putus, ya. Nah, tidak putus berarti tidak berhenti-berhenti. Jadi terus ya, putuan. Ya, putuan. 再来是的 partikel. Nah, teman-teman,
Sebelumnya kayaknya saya jelasin nggak ya partikel yang satu lagi yang Shuangren-te. Ini saya izin share yang ke sini aja ya. Hmm, teman-teman bantu saya liatin ya. Udah pernah saya jelasin te yang ini? Sepertinya udah. Nah, sekarang muncul lagi satu te yang ini ya. Sudah ya. Nah, simpelnya sama ya. Saya kasih yang simple-simple aja gitu ya. Te yang 双人的 ini namanya 双人的 ya. Atau teman-teman kalau lihat, oh hurufnya ada begitu dua gitu ya. Dua, sorry. Dua ini, nah satu, dua itu namanya 双人. Ren kan hurufnya begini. 双人的 gitu ya. Nah, 双人的 ini dia menghubungkan si verb dengan komplement. Komplement atau keterangan yang menerangkan si kata kerja. Gitu ya. Sedangkan te yang satu lagi, sebentar ya. Nah, te yang barusan kita lihat, te partikel itu adalah dia kebalikannya. Jadi, apa namanya? Dia menghubungkan si adjektif, kata sifat, ya, plus plus te ini, habis itu plus kata kerja, verb. Jadi seolah-olah kebalikannya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Ini apa namanya? eh basic yang perlu teman-teman kuasai gitu ya. Te yang 双人 te gitu ya. Kita akan bahas misalnya contoh 好的快，走得很慢。跑itu lari, verb. 快 complement. Complement keterangan ini kalau teman-teman mau simple ya udah kayak adjektif. Cepat, lambat, cantik, bagus, ya kayak gitu ya. Nah, contoh 跑得快 larinya dengan cepat. Jadi si cepat ini menerangkan si action berlari. Begitu juga 走，走 itu adalah berjalan. 走得很慢，我弟弟走得很慢，不等他了. Oh, nah, nggak nunggu dia deh gitu ya. Orang nggak sabaran dia nggak mau nunggu. Misalnya contoh ya, man ini pelan gitu ya. 走得很慢. Kalau kayak gini pasti te-nya adalah te ini. Jadi simple banget kalau teman-teman bisa, oh ini verb, habis itu te, habis itu ini kata sifat, maka udah pasti pakai te yang ini gitu. Nah, kemudian kita lihat satu lagi ini adalah tu ye te. Kenapa dibilang tu ye te? Ini adalah tu. Ini adalah huruf tu. Terus sampingnya ini adalah ye juga gitu ya, tu yete. Kenapa kita maksudnya ngomongin begitu supaya orang tahu oh tu yete itu berarti tulisannya yang ini gitu ya, tu yete. Nah, kalau tu yete itu adjektif plus te-nya dia, habis itu baru verb gitu ya. Nah, kita lihat contohnya misalnya hmm, 高兴 de. Sorry, ini saya nggak cukup ya, nyambung ke bawah. 唱. 高兴 artinya apa teman-teman? Senang, happy, ya. 高兴的唱，唱 ini artinya bernyanyi, kata kerja. Jadi 高兴的唱, te di sini harus pakai yang 图也的, ya. 唱歌的唱, betul. Ke pakai ya, 唱. Terus 高兴的唱, terus apa lagi ya? 开心的说. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman bilang, aduh Lause, ternyata kan saya nggak gitu kenal banyak kata gitu ya. Nah, sebenarnya gini, gampangnya kalau di belakang ini adalah si verb, udah depan ini pasti te yang tuye te. Tapi kalau di sini mulainya dengan kata kerja, maka ini harus pakai 双人的 gitu. Lihat verb, posisi verb aja udah ketahuan ya. Kaisin itu sama happy, ceria, riang, shuo berkata. Jadi kaisin de shuo, maka te-nya ini pasti tuye te. Ya, silakan dicatat dulu dan dipahamin juga ya. Hmm, sambil saya jawab ya pertanyaan yang ada di kolom chat. Tadi pertanyaan dari Frankie. 觉得 selain artinya merasa, arti lain
Itu menurut ya, Lausha. 觉得. Ya, menurut tuh maksudnya 你觉得呢? Ya, boleh. Untuk menanyakan pendapat ya. Ya, ya, boleh. Menurut. Ya, cuma menurutnya itu sebenarnya dia kayak tanya pendapat dia gitu ya. 你觉得怎么样? Kamu rasa gimana? Sebenarnya kalau ditranslate itu kamu rasanya gimana? Artinya menurut kamu gimana gitu ya. 你觉得怎么样? Ya, sama. Hurufnya sama ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya dari Frankie juga. 过程 sama 逐渐. Oh, beda. 过程 itu proses, 逐渐 itu pelan-pelan, lama-lama. Itu namanya 逐渐. Ya, beda. Beda jauh ya. 再来是, 高兴, 高高在上, 高人一等. Oh ya, Pak Pangkui lagi bahas kau maksudnya. Oh, kau tinggi yang tadi ya. Baik-baik. 谢谢 Pak. 再来是ibu Ita. 您刚说提高家庭经济水平，对吗？家庭, tambahin ting, kamu kurang ting. Ini sudah eh, keluarga ya. Oke. Jadi jia kalau keluarga dalam kondisi yang harus lengkap, dia perlu dikasih ting. Jia ting itu keluarga gitu ya. Terus Jingji, Jingji itu ekonomi ya. Kalau Jingji ketikannya udah benar. Jingji ini ekonomi, Jating ini keluarga. Keluarga yang bukan maksudnya bukan anggota keluarga, bukan. Dia lebih ke keluarga sebagai kata benda ya. Jating, Jingji, ekonomi keluarga. Oke, 再来是 masih tadi pertanyaan Bu Ita ya. Oke, terus di bawahnya lagi Frankie. Selain dibilang kenapa juga dibilang ti? Maksudnya kapan kita katakan dibaca ti? Oh, kalau dibaca ti itu yang tadi ya. Ya, teman-teman nanti yang udah screenshot boleh bandingkan. Jadi, tadi kan kita bahas tu ye te, bacanya te, dia sebagai partikel ya. Nah, kalau dia baca ti, itu eh, misalnya contoh dia ketemu kosakata tifang. Apa itu tifang, teman-teman? Jadi sama sekali lagi ini bukan lagi bahas bahwa oh Mandarin rumit ya, 不是的, bukan ya. Tapi lebih ke bahas sama teman-teman bahwa ada kelebihan loh. Ternyata bahasa Mandarin satu huruf Mandarin gitu ya, dia bisa dibaca dan digunakan di berbagai konteks. Ya, kalau saya sih lihatnya gitu. Nah, terus teman-teman mungkin bertanya, jadi oke, kapan dia di gini, kapan di gini gitu ya. Maksudnya Frankie pertanyaannya kan sama, kapan dia baca te, kapan baca ti. Sangat, benar-benar sangat clear. Kalau teman-teman lihat, oh ada kata kerja nih, terus dia itu sebenarnya di sini tuh berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya dia sebagai partikel sendiri kan. Ada adjektif, berarti kausing, te, chang. Oh ya ya, dia berdiri sendiri. Nah, maka dia sebagai partikel gitu. Itu udah pasti. Nah, tapi kalau dia dibaca ti, itu contoh tifang. Tifang itu adalah tempat. Memang dia satu frase kosakata. Sorry. Tempat. Ya, gitu. Terus mungkin apa kosakata yang lain tuti. Pernah dengar tuti nggak? Tuti itu tanah. 我要买土地 我买地. Saya mau beli tanah. Biasanya orang bilang 我要买地 tanah gitu ya. Karena mungkin tanah itu bakal naik gitu ya. Ya, tanah terbatas. Ya, kalau udah habis kan harganya makin tinggi. Ada orang kan berpikir begitu. Nah, tuti. Ya, di situ, Frankie. Jadi kalau ini ya balik lagi kita perlu tahu kalimatnya, konteksnya. Makanya kadang-kadang kan teman-teman tanya kosakata. Saya suka bilang kalau boleh itu satu kalimat full difotoin atau dikopas gitu ya. Karena kalau salah penggal nih, misalnya soalnya penggalnya ti sendiri dan sama depannya kan jadi nggak nyambung gitu ya. Fangnya ketinggalan di frase berikutnya gitu. Padahal mereka ini satu kesatuan gitu ya. Itu ya semoga menjawab. Jadi kapan dibaca ti kalau dia memang sebagai kosakata ya.
快乐的学习. Boleh Bu Ratna, udah bener. Terus dibaca di lagu. Ya, kalau di lagu ya Bu Helena saya mungkin agak sulit menjawab. Kenapa di lagu itu ada yang maksudnya yang ini tapi dibaca gitu ya. Itu saya sulit menjawab karena harusnya tepatnya yang tepat. Tapi ini lagu ya dan dia misalnya orang-orang lama. Nah, bisa jadi pengaruh logat daerah bisa jadi atau memang namanya lagu ya seni. Jadi dia pikir ya huruf ini kan juga bisa dibaca ti. Ya sudah, saya nyanyiin dengan ti itu lebih oke gitu ya. Namanya seni kan kita nggak bisa kaku. Ini secara bahasa nggak tepat, nggak bisa. Namanya seni gitu ya. Nah, paling saya bisa jelasinnya begitu. Jadi saya tidak menyalahkan, penyanyinya salah salah nyanyi nih. Enggak, itu seni ya teman-teman ya. Tapi kalau belajar bahasa, belajar maksudnya pembacaan yang tepat, ya saya kasih tahu bahwa yang benarnya begini, gitu ya. Baik, saya Ibu Sinta. Kaisin itu artinya senang atau ceria ya, Bu. Oke, terus Zhujian, iya bertahap, pelan-pelan. Sama sih, Frankie ya, sama ya sinonim. Tinggal bahasa Indonesianya aja. Pelan-pelan berarti ya bertahap. Pelan-pelan itu maksudnya step by step. 逐渐pelan-pelan. 我逐渐明白了汉语的语法 gitu ya. Berarti pelan-pelan kan, bertahap. Sama-sama. Cuma bahasa Indonesianya aja berbeda ya. Oke. 再来是伊布丽娜老师，如果家庭和家属，家庭kan tadi ya kata benda keluarga. Kalau 家属 itu ini sanak keluarga. 家属 beda. Itu beda. Itu artinya beda. 家庭 ini kata benda keluarga. Kayak maksudnya misalnya contoh ekonomi keluarga gitu toh. Tapi kalau 家属 yang ibu ketik itu adalah sanak keluarga. Jadi kalau misalnya sorry ada orang di rumah sakit, terus biasanya kan pihak rumah sakit suka, ya udah siapa nih keluarganya? Kalau bahasa Indonesia kita semua keluarga gitu ya. Keluarganya nih tolong tanda tangan gitu ya. Benar? Nah, kalau itu di bahasa Mandarin, susternya harus bilang, 你们谁是他的家属？不是谁是他的家庭，不是。Nah, kalau bahasa Indonesia kan kita semua bilang keluarga. Mau ini ya keluarga, mau itu ya keluarga. Iya, tapi kalau bahasa Mandarin beda. Jadi susternya akan tanya, eh misal rame nih gitu ya. Nah, dia akan tanya siapa nih sanak keluarganya yang bisa tanda tangan gitu ya, bisa jadi penjamin contoh. Nah, maka dia akan tanya, oh, 你们呢？谁是他的家属？家属，属 itu artinya milik. Jadi sanak keluarga. Mungkin ya apa lebih ke kalau kita bilang family. Ya, kalau bahasa Indonesia kayaknya nggak ada perbedaan gitu ya. Itu yang saya bisa bantu jawab ya. Ya, tifang itu tempat. Hmm, tuti tanah, betul, tanah. Oke. Iya, Pak Charles barusan bertanya, saya barusan jawab ya. Jadi jia-ting tadi lebih ke keluarga. Misalnya contoh ya. Keluarga sebagai kata benda. Ini sebagai noun. Memang bahasa Indonesia tuh semua sama gitu ya. Mau di sini konteksnya keluarga, mau di sini konteksnya keluarga. Tapi kalau teman-teman analisa lebih dalam, keluarganya sebagai kata benda, sebagai anggota keluarga, atau yang tadi sanak keluarga. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Charles ya. Pak Charles kan tanya bedanya jia-ting, terus jia-ren. Nah, sama tadi ada jia-shu yang ditulis sama Bu Lina. eh Jia-ting, keluarga contoh gini loh. Saya mau melindungi keluarga saya. Keluarga saya di sini kalau dia maksudnya kata benda secara keseluruhan, keutuhan, itu namanya jia-ting. Tapi kalau misal saya mau melindungi anggota-anggota keluarga saya, itu berarti pakai apa, teman-teman? Pakai jia-ren. Ren ini orang. Jadi teman-teman ngomong itu maksudnya melindunginya keutuhan keluarga atau orang-orangnya. Kalau orang-orangnya berarti jia-ren. Bisa ada, sorry ya, ada orang tuh mau mencelakai keluarga kita. Maka saya akan bilang, 我要保护我的家人. Karena
orang, member. Tapi kalau tadi 家庭 bedanya apa sama 我要保护我的家庭呢? Contoh, ada orang luar itu mau adu domba keluarga kita supaya keluarga kita pecah belah. Nah, tadi yang saya bilang 家庭 sebagai kata benda, sebagai satu kesatuan mau diadu domba, berarti saya perlu lindungi keluarga saya, keutuhannya. Jangan sampai diadu domba sama orang lain. Kayak gitu. Nah, terus tadi ada pertanyaan dari Bu Lina, 家属. Nah, kalau jashu ini sanak keluarga masih boleh ini berdua menggantikan karena apa orang yang dituju itu orangnya. Misalnya kalau susternya bahasanya biasa aja dia kan bilang 谁是他的家人 boleh 谁是他的家属. Jadi jashu ini sanak keluarga. Orang-orang juga kan member keluarga itu. Gitu. Pak Charles semoga kejawab ya? Ya, benar. Jashu, tulisannya seperti itu. Ya, sanak keluarga lebih cenderung ke hubungan sekandung kalau enggak sih. Bukan sekandung doang. Jashu itu bisa kayak tantenya, omnya, tapi masih ada hubungan keluarga. Ya, belum tentu harus sedarah gitu atau sekandung enggak. Bukan itu sih. Ya, eh, keluarga besar. Ya, keluarga besar, anggota keluarga, betul. Ya, terus sebutannya ada yang ren, ada yang jen. Oh, bacanya sih ren. Cuman kalau misalnya teman-teman dengar sebutannya JEN, itu karena mereka tuh sulit angkat lidah. Ya, jadi kan sebenarnya ren ini bukan R-nya bahasa Indonesia kan. Tapi R-nya ini kalau teman-teman belajar pinyin adalah lidahnya diangkat. Karena kesulitan ngangkat lidah, akhirnya dibaca jen gitu, JEN. Tapi yang benarnya adalah ren, orang. Ren. Teman-teman lihat saya baca ren, kalau didengar seolah-olah kayak R-nya itu kayak J, karena lidahnya diangkat. Ren, ren gitu ya. Kalau cadel sih saya susah ngomong ya. Balik lagi ya orang yang mendengar ya. Oke, baik. Kalau ini sudah semua. Oke, baik. Berarti udah kejawab ya. Jadi bedanya di situ. Lebih ke arti logika yang terkandung di dalam setiap kosakata. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut lagi. Tadi ada oh ya, partikel ya. Nah, kita lanjut lagi 25 latihan. Liansi. Liansi itu adalah latihan ya. Terus 26 自己. 自己 itu diri sendiri ya, 自己. 再来是27水平, tadi udah ya, level kemampuan. 我要提高我的汉语水平, level kemampuan saya. 提高 tadi udah meningkatkan ya. Saya mau meningkatkan level kemampuan bahasa Mandarin saya. Oke, 生词结束了啊. Kosakatanya udah beres semua. Nah, sekarang kita akan lihat ke 绘画. 好，我们看一下绘画啊。祝贺你赢得了昨天的球赛。球赛. Oke, saya baca dulu, nanti kita akan lihat juga arti-artinya ya. 你们队的技巧真好，真厉害。哪儿呢？还差得远呢。下次可以请你教教我们一些踢足球的技巧。好吧，有机会就一起学习吧。好，一言为定。你学了多长时间才能有这么好的技巧？我初中时是个足球迷，高中时才开始学踢足球。哦，原来这样，难怪技巧真棒。我刚学1年多，觉得还有很多地方必须多多提高。没关系，学习的过程需要恒心，不断的练习，一定能提高你自己的水平。OK，我们先看一下意思，kita lihat artinya ya。但是同学们请等一下，bentar ya teman-teman ya。
Oke, 好的，我们看一下意思. Kita lihat dulu ya arti-artinya. 祝贺你赢得了昨天的球赛. 祝贺 itu artinya selamat ya, ya. Apa di kosakata sebelumnya kita juga sudah belajar tentang kongsi. Kongsi itu juga sama, selamat gitu ya. 祝贺你赢得了昨天的比赛. 赢得 itu artinya memenangkan. 赢得 ini kata kerja ya. Kalau ing menang itu adalah kata sifat. Kata kerja, kata sifat. Kalau ing te ada te itu artinya kata kerja doang ya, memenangkan kalau bahasa Indonesia. Ya, selamat ya kamu memenangkan 昨天的球赛 ini satu frase ya, pertandingan bola kemarin. Nah, jadi kalau nanti teman-teman mentranslate kalimat per frase di translate-nya. Jangan per kata. Jangan per kata. Kalau per kata itu akan berantakan. Ya, jadi harus per frase. Misalnya selamat ya, kamu memenangkan. Nah, itu berarti satu-satu. Pertandingan bola kemarin. 昨天的球赛. Terus contoh misalnya film hari ini. Film hari ini, teman-teman. Coba ditranslate. Film hari ini. Ya, jadi harus memahami kayak gini, nanti begitu nanti mentranslate kalimat tuh akan lebih bagus. Jadi nggak berantakan. Film hari ini bahasa Mandarinnya gimana, teman-teman? 今天的电影, betul ya. 今天的电影. Ya, jadi teman-teman ingat-ingat ya. Oh, film hari ini, pertandingan sepak bola kemarin, pertandingan kemarin. Terus apa lagi ya? Saya kasih contoh yang lain. Em, Pelajaran Mandarin minggu lalu. Pelajaran Mandarin sorry, saya bilang apa? 2 minggu lalu atau minggu lalu? Sampai lupa. Dua-duanya boleh, cuman takutnya nanti minggu lalu ya. Oke, baik. Kalau gitu gimana? Pelajaran Mandarin minggu lalu. Ayo, sudah mulai bingung. Sama, masih sama formatnya. Ayo, kan tadi udah bagus tuh. Film hari ini, gitu ya. Ayo, udah mulai bingung. Kan Cintien. Nah, ini jadi gini teman-teman kalau belajar gitu ya. Tadi kan udah bagus tuh. Cintien de Dianying. Jangan dibalik-balik, ikutin aja. Jadi jangan terlalu dianalisa, tapi kopas gitu ya. Nah, Cintien, oh keterangan waktunya depan toh. Minggu lalu berarti apa? Shang, Xing, Qi, gitu ya. Last week. Te, sama-sama, formatnya sama, tinggal diganti. Pelajaran apa? Ke, lesson. 上星期的课. Kalau misalnya saya mau bilang pelajaran Mandarin minggu lalu. Ini. Jadi kalau teman-teman latihan frase kayak gini ya. Dari yang simple, terus nanti tambahin lagi. Tadi kan pelajaran minggu lalu, berarti 上星期的课. Kalau saya tambahin lagi Mandarin, teman-teman jangan bingung ya. Oh, Mandarin itu berarti kan dia adalah noun kan. Berarti harus di sebelah sini, bukan di sini. Ya, jadi 上星期的 pelajaran Mandarin apa? 汉语课、中文课 gitu. Caranya. Jadi teman-teman jangan langsung terkecoh gitu ya, bingung gitu. Enggak, formatnya tetap sama. Makanya tadi saya kasih yang simpel dulu kan. Film hari ini. Oh, oke. Begitu juga pelajaran minggu lalu. Nah, berarti udah mulai tahu kan, oh frasenya berarti ini ya, keterangan waktu di depan, habis itu pakai te, habis itu benda. Nah, saya tambahin lagi satu benda. Benda digolongkan sama benda aja. Ya, jadi maksudnya digolongkan tuh maksudnya ditempatkan di posisi yang benda aja. 上星期的 ini saya nggak tulis ulang ya, jadi taruh di sini. 汉语课、中文课都可以. Saya nggak tulis banyak ya, teman-teman. Itu sinonim biar cepat. Yang penting teman-teman paham. Itu cara belajar grammar yang menurut saya tidak memberikan tekanan ya. Jangan dihafal, teman-teman. Dipahami. Gitu ya.
Shang 星期 itu minggu lalu. Ya, kalau 下星期 itu minggu depan. Oke, hao. Sampai sini cukup jelas. Jadi, sebenarnya itu ya, bahasa Mandarin yang di textbook, di conversation, itu kalau kita mau kembangin tuh sebenarnya banyak banget gitu. Jadi banyak banget tuh maksudnya banyak pola yang kita bisa ambil. Contoh satu itu pola aja kita bisa bahas lama sama kasih contoh. Nah itu, jadi teman-teman ingat pesan saya gitu ya. Kalau belajar grammar, dia memang ada rumus betul, tapi pahamin yang kayak gini, frase. Oh, kalau gitu saya turunin, maksudnya tinggal diganti gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, nggak apa-apa. Teman-teman lama-lama terbiasa, bukan nggak bisa, tapi belum terbiasa aja ya. Oke, 祝贺你赢得了昨天的球赛。你们队的技巧，ini juga satu frase teman-teman. Oke, 你们队的技巧itu adalah teknik kemampuan. Ya, jadi sorry, kalau bola terus apa lagi ya? Main bola itu pakai teknik. Terus main game ya. Teman-teman yang suka game mana nih suaranya pasti banyak ya. Game itu punya teknik ya katanya ya. Kalau saya eh, nggak penggemar game, jadi nggak paham juga. Tapi harusnya sih punya teknik, bener gak? Yang main game di mana nih? Gak apa-apa bersuara supaya saya jadi belajar ya. Nah jadi eh, 技巧 itu teknik. Mau teknik games, teknik main bola, terus mungkin teknik yang lain-lain ya teman-teman. Mungkin ada olahraga yang lain. Menurut saya itu apa namanya? Apa ya? Teknik kemampuan gitu ya. Nah, 你们队 ini adalah tim. 你们队的技巧 skill atau teknik dari tim kalian gitu ya. Teknik dari tim kalian. 真好, sangat bagus ya. Teknik tim kalian sungguh bagus. 真厉害, sangat hebat. Kalau ini masih standar ya teman-teman ya. Nah, enggak lah gitu. Jadi kalau teman-teman dipuji sama orang, boleh pakai nah, oh enggak lah gitu ya. Kalau satu lagi selain Narna, teman-teman masih ingat di conversation sebelumnya kita ngomongnya apa? Narna, enggak lah. Ya, nali. 谢谢 Bu Ita ya, nali. 谢谢 Bu Lina. Ya benar, jadi dua-duanya boleh pakai ya. Mau pakai Narna, nali. Tahu, dua-duanya boleh ya. Hai, 差得远呢. Masih eh jauh gitu ya. Jadi saya jelasin dulu satu-satu ya biar teman-teman paham maksudnya 差得远 itu apa. Cha ini artinya eh, kurang gitu ya. Kurang, yuan itu jauh. Jadi hai 差得远 artinya jaraknya masih jauh. Jauh dari apa? Jauh dari bagus maksudnya ya. Jadi hai 差得远 itu artinya jaraknya masih bagus dari jauh. Tapi Laoshi memang harus ngomongnya begitu ya. Iya, kalau kita mau bilang, aduh enggak lah, masih enggak begitu bagus. Nah, kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, kalau bahasa Mandarin, 我们说还差得远呢. Dia memang satu frase, teman-teman ya. Jadi cara ngomongnya seperti itu. Itu memang harus dihafal. Jadi, oh budaya mereka ngomongnya gitu ya. Ya, 还差得远呢. Jadi misalnya contoh ya. Kalau ini kan ini merendah. Kalau misalnya gini contoh, ada dalam percakapan gitu ya. Si ini mau melampaui kamu loh. Misalnya kita bilang sama si B, contoh ya, ini cuma contoh. Dia mau melampaui kamu loh. Terus si B ini dengan pede bilang, ah masih jauh kayaknya. Masih jauh itu maksudnya saya lebih tinggi, terus dia masih jauh gitu. Contoh ya, mah pakai ini juga. Hai yuan gitu ya. Jadi dia memang satu frase. Masih jauh lah, masih jauh dari bagus gitu maksudnya. Ibu Shirley baru bergabung ya, nggak apa-apa. Ini bahasa Mandarin Beijing, China. Kalau Taiwan dia tulisannya tradisional. Kalau ini yang simplified, terus dia pakai pinyin. Jadi ini yang sistem China. Ya, yang sistem yang apa dipakai seluruh dunia. Kayak gitu, Bu. Ya, nanti kalau untuk materinya bisa minta sama Pancang ya, sama ketua kelas. Oke, eh, baik kita lanjut lagi. Ya, jadi si B bilang enggak lah, masih jauh dari bagus. Jadi ini kalau ini dia sendiri yang merendah gitu ya. Jadi posisinya boleh dipakai sama orang yang merendah atau
buat kita ngomong sama orang tersebut bahwa oh orang ini juga masih jauh sih levelnya gitu ya. 还差得远呢. Jadi kita lanjut. 下次可以请你教教我们一些踢足球的技巧。下次itu next time, lain kali. Ini satu ya. 下次 lain kali boleh ya minta tolong kamu. Di sini 请 itu artinya minta tolong ya. Jadi teman-teman, 请 dulu kita kan tahu bahwa mempersilahkan gitu ya. 请问 numpang tanya, minta tolong tanya. Kalau misalnya 请坐, silakan duduk. Tapi di sini 请 di sini lebih ke sopan banget, dia mau minta tolong diajarin. Itu namanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minta tolong orang, terus orangnya juga kita hormati banget, maka teman-teman pakai 请 ya. 下次可以请你教教我们. 教 itu ngajarin. Diulang 2 kali supaya lebih santai ya. 教教我们一些 ini artinya beberapa 踢足球的技巧 teknik menendang sepak bola ya 踢足球的技巧。再来，好吧，有机会就一起学习吧。Ya, baiklah gitu ya. Kalau ada kesempatan, 有机会 nih kalau ada kesempatan, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, 就一起学习吧。就 di sini dia cuman penekanan saja. Kalau teman-teman nggak mau pakai, boleh nggak? Boleh, masih oke. Ya, 好吧，有机会一起学习吧. Jadi tanpa 就 boleh nggak, Laoshi? Masih boleh di sini, masih oke. Ya, kalau teman-teman merasa, aduh, 就 gimana ya? Tenang aja, nanti kayaknya di grammar bakal ada juga. Ya, di UVA kita akan membahas penggunaan 就 di mana banyak banget ya. Teman-teman yang penting jangan bosen aja ya. Oke, 再来是 kita lanjut. 好，一言为定。一言为定 itu artinya deal. Jadi ini satu frase juga. Teman-teman kalau tanya saya satu-satu ini artinya apa? 一言 yen itu adalah bahasa. 语言 itu bahasa. 一言 berarti satu kata gitu ya. Satu kata. 为 itu menjadi. 定 itu diputuskan. Kalau diputuskan itu maksudnya ditetapkan gitu ya. Nah, maka satu frase ini kita bilang deal. Artinya, oke, deal ya. Jadi sama-sama sepakat gitu maksudnya ya. 好，一言为定. Jadi kalau teman-teman mau bilang, oke ya, sepakat ya, nggak boleh berubah-berubah ya. Nah, teman-teman nggak usah ngomong sepanjang itu. Tinggal bilang, 好，一言为定. Jadi orang sana paham bahwa teman-teman akan komit. Teman-teman juga kayak bilang, komit ya, gitu. Kayak gitu ya. 一言为定. Oke, deal. 你学了多长时间才能有这么好的技巧？你学了多长时间 sebentar. 多长时间 ini artinya berapa lama? Berapa panjang durasi waktunya? Barulah. Nah, keluar lagi ada satu cai. Barulah. Dia lebih ke fungsinya sebagai ini. Di sini boleh nggak teman-teman kita ganti kang? 不可以. Ini sama sekali nggak boleh. Kalau tadi masih kang cai, kang itu masih bisa diganti kang-kang, bener. Kalau ini dia cuma bisa pakai cai. Cai ini barulah lebih ke result. Jadi belajar berapa lama sih barulah ada hasil yang seperti ini. Ya. Misalnya teman-teman tanya saya, 老师，我要学多长时间的汉语才能说的流利? Artinya apa? 老师，我要学多长时间的汉语才能说的流利? 老师, saya perlu belajar berapa lama bahasa Mandarin baru bisa ngomongnya lancar. Ya, baru di sini lebih ke barulah. Kalau barulah mungkin teman-teman kasih catatan. Barulah itu artinya lewatin berapa lama, lewatin proses seperti apa, lewatin kayak gimana gitu ya, baru bisa. Nah, baru di situ artinya result kan, hasil yang kita mau capai, itu namanya cai. 能有这么好的技巧, barulah bisa punya teknik yang sebegini bagus. Jadi si A penasaran ya, kamu belajar berapa lama sih baru bisa hasilnya sebegini bagus. Nah, sering juga orang bertanya, kalau sih saya perlu belajar bahasa Mandarin berapa lama ya baru bisa bagus gitu ya. Sebenarnya bukan lamanya teman-teman ya, bukan lama misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak, 不是.
tapi lebih ke jam, jam teman-teman latihan, jam terbang. Kan teman-teman gini, kalau orang belajar setahun, tapi dia latihannya cuma seminggu sekali, sama orang yang tiap hari latihan, udah pasti jam terbangnya beda. Nah itu, maksud saya jam terbang yang penting sebenarnya ya. Jadi ada orang tuh dulu waktu begitu mulai yang new normal kan dia tanya, saya udah belajar 10 tahun tapi nggak bisa ngomong. Sebenarnya yang perlu dilihat tuh jam terbangnya ya. Jadi benar 10 tahun di dalam 10 tahun itu apakah tiap hari atau sebulan review sekali? Nah, itu kan beda ya. Terus sama tekniknya juga sih gitu ya. eh jadi nggak menjamin maksudnya berapa lama ya push tapi teman-teman perlu lihat jam terbang. Jam terbang yaitu misalnya teman-teman meluang waktu sehari setengah jam, benar konsisten sehari setengah jam bahasa Mandarin. Saya rasa 3 bulan aja itu udah bagus banget kosakata yang dihafalin. Ya, jadi maksud saya itu. Tapi ada juga yang 3 bulan tapi kok nggak bisa apa-apa. Ya bisa jadi seminggu cuman setengah jam. Nah, berarti jam terbangnya beda dong gitu ya. Kayak dokter, dokter yang senior dibayarnya lebih mahal kan daripada yang baru mulai praktek. Bedanya apa? Bedanya jam terbang gitu ya. Oke, ini tadi bahas cai gitu ya. Ya, perlu konsisten. Dan konsisten membosankan tapi hasil atau kita bilang apa ya, harganya itu apa ya, mahal gitu ya. Jadi artinya membosankan sih. Kadang-kadang jenuh juga namanya konsisten tiap hari lakukan yang sama. Tapi buahnya manis. Itu doang. Saya selalu bilang kayak gitu. Mau hal apapun. Mau belajar Mandarin, mau apa, itu semua sama ya. eh Tadi ada pertanyaan dari Bu Nani. Nama hao he zeme hao? Oh, sama, sama, sama. Jadi ibu mau bilang bahwa boleh nggak yang ini? Ceme ya ibu. Ketikannya tadi huruf Mandarinnya belum tepat harus pakai ZHE ya. Ceme. Ceme hao. Boleh nggak lalu saya ganti nama? Boleh. Karena di sini bukan nunjuk itu, ini, push. Tapi dia lebih ke melukiskan sebegitu. Sebegini gitu ya. Jadi nggak masalah ya. Boleh pakai nama. Tapi huruf Mandarinnya yang ini ya kalau ceme. Kalau yang zenme, ini ya, jadi beda huruf. Kalau zenme itu bagaimana, artinya juga berbeda. Ya, 怎么走, 怎么回家, 怎么学, 怎么写, 学 belajar, 怎么写, bagaimana nulisnya. Artinya berbeda ya. Bu Nani nanti boleh lihat. Jadi harus pakai ZHE, ME, baru keluar huruf yang saya lingkari. Ya, 这么好. Boleh pakai nama, 可以的. Ya, itu kejawab ya. Ciciao apa bisa disebut keterampilan? Boleh, Pak Johan. Boleh. Ciciao itu boleh skill, boleh keterampilan, boleh juga teknik, ya. Teknik kemampuan sebenarnya, ya. Oke. Iya, 3 lancar, 3 bulan baru lancar. Iya, lancarnya ya 3 bulan kalau tiap hari sih lancar kok. Percaya sama saya. Kalau teman-teman mau buktikan tuh benaran ya. Kayak gitu ya. Oke, baik. Tadi Bu Meska sudah ya, ya konsisten. Konsisten tuh bosan sih. Nah, saya sendiri merasakan. Tapi kalau Mandarin memang enggak. Cuma kalau kayak olahraga, nah itu tantangannya sama sebenarnya ya. Bosen, tapi kalau dijalanin lagi, oh ternyata kita temuin lagi apa yang bikin kita senang. Nah itu kita sendiri yang tahu ya. Oke, baik kita lanjut lagi. Oh, si B ya. 我初中时, 初中 itu adalah SMP ya. Pada saat SMP, 时 ini teman-teman masih ingat gak? Artinya apa? 的时候, ini saya singkat ya. 我初中时, 我初中的时候. Ya, kalau 的时候 kan 3 huruf. Kalau ini saya singkat jadi 1 huruf. 的时候, 时 ya. 我初中时 pada saat saya SMP, 是个足球迷 adalah seorang penggemar sepak bola. Ya, 是个足球迷. 高中时, nih sama ya, pada saat SMA, 才 barulah. Jadi teman-teman mungkin boleh pakai tips ini gitu ya. Kalau dalam kalimat teman-teman barunya itu maksudnya barulah, maka langsung pakai 才. 才开始学踢足球. Barulah mulai belajar
nendang sepak bola. Ti itu artinya menendang ya. Tadi udah dibahas ti. Teman-teman bisa lihat, oh iya ya sampingnya ada cu, huruf Mandarinnya ya. Oh ini berhubungan dengan kaki, menendang ya. 才开始学踢足球, barulah mulai belajar menendang sepak bola. Kayak tadi, oh barulah. Coba ya, saya lihat lagi ada barulah nggak? Jadi mungkin saya boleh kasih contoh. Oh ya, Bu Ita. Bu Ita ada kalimat 我学了多长时间才能流利呢? Oh ini pertanyaan ya Bu. Kalau pertanyaan Ibu bisa tambahin ne. Ya, 我学了多长时间?我要学, saya mungkin tambahin yao ya Bu Ita ya. 我要学多长时间, jangan le. Karena kan belum terjadi kan. Jadi Ibu mau bertanya kalau saya mau belajar berapa lama ya baru bisa lancar. Nah, baru bisa lancar di sini barulah kayak jadi gini, kalau dia nempel sama hasil next berikutnya, itu teman-teman pakai cai gitu ya. Oke. Eh, lancar, Hanzi 怎么写? Lancar itu 流利. Untuk bahasa-bahasa, 我们说流利. Nih, 流利. Ini lancar untuk bahasa. Kalau selain bahasa, lo lancar yang secara umum, kayak lalu lintas lancar, perjalanan lancar, itu kan bukan bahasa ya. Terus prosesnya lancar, itu 我们说, masih ingat lancar? 顺利. Ya, 谢谢 Bu Lina ya. 顺利. Jadi ingat teman-teman, kalau lancarnya bahasa, ini lebih ke bahasa. Fasih, ya lancar, fasih, tapi berbahasa ya. Selain itu lancar yang secara umum itu semua pakai shunli. Bisa teman-teman jemput tamu, terus tamunya turun dari pesawat, terus kita bilang, oh ya semuanya masih lancar ya prosesnya, artinya menyenangkan ya. Nah maka teman-teman bilang, ichi itu shunli pak, ya semuanya lancar ya, kayak gitu ya. Oke, eh tadi sampai mana ya? Oke, sudah ya. Berarti ini udah kejawab semua. Sebenarnya saya tadi mau kepikiran kasih satu kalimat teman-teman translate. Contoh, hmm, oke. Saya perlu nyetir berapa lama? Saya perlu nyetir berapa lama baru bisa nyampe rumahmu ya? Ayo, coba ditranslate. Saya perlu nyetir berapa lama baru bisa nyampe rumahmu ya? Nah, jadi maksud saya teman-teman jadi paham bahwa baru di situ tuh maksudnya apa gitu ya. Latihan dalam bentuk kalimat akan lebih membantu. Saya perlu nyetir berapa lama ya baru bisa nyampai rumah kamu? Hmm, ayo, silakan dibikin kalimatnya. Latihan. Sebentar ya, ini saya scroll. Ada tempat kosong. Paling senang saya ya kalau ada tempat kosong. Banyak coretan. Iya, 谢谢 Pak Johan ya. Sudah kasih kalimat. 我需要开车多久才能到你的家? Oke, baik. Terus 再来是 Bulina ya di bawahnya ya. 我要开车多长时间才到你家? Boleh juga. 我需要开车多长时间才到你的家？我需要开车多久才 Bu Ita kurang cai ya harus ada cai到你的家 semuanya udah benar. 我需要开车多长时间才到你家? Untuk cainya penggunaannya sudah benar, tapi ada satu hal yang saya mau koreksi teman-teman. Nggak terlalu fatal, tapi secara grammar itu harusnya begini. Hmm, Gini ya. Kalimat teman-teman kan mirip-mirip semua. Kaiche ya, che-nya lengket sama verb. Jadi teman-teman kita bahasa Mandarin itu begitu yang formatnya kayak durasi waktu, maka gini. 我要 kan teman-teman kalimatnya kai che 多长时间. Saya tulis semua ya, biar teman-teman paham maksud saya ya. 多长
时间. Pak Johan pakai 多久 itu sama ya. Jadi saya nggak tulis ulang, itu sama menggantikan si 多长时间. 才能到你家, itu semua sama. Jadi teman-teman sudah paham ya. Saya nggak tulis banyak-banyak. Neng kalau tidak pakai juga masih oke. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah teman-teman, untuk format kalimat kayak gini yang ada durasi waktu, si verb sama si noun itu harus dipisah. Jadi ini adalah verb, ini adalah noun, benar nggak? Ya, sampai di sini paham. Nah, harusnya ini orang masih paham, masih. Tapi karena saya yang ngajarin untuk sesuai grammar, saya mau kasih teman-teman grammar yang benarnya adalah 我要开多长时间车 atau mau tambahin te. Harusnya che di belakang, yang benarnya secara grammar. Oke, Pak John kurang tepat. Formatnya cuma bisa begini, cuman si noun harus tarik ke belakang. Kalau teman-teman lihat, oh sih, tapi di buku kita atau di ini sebentar ya, saya scroll ya, saya tunjukin teman-teman. Di ininya kita kan xue terus nggak ada benda. Iya, karena dia nggak ngomong bendanya. Lagi nggak ngomong bendanya, nggak ada bendanya kan, cuma pakai verb doang. Ya, jadi teman-teman uh, perlu jeli gitu ya. Oh, kai che ini noun. Jadi dia harus tarik ke belakang. 我要开多长时间的车才能到你家? Langsung ribet banget jadi panjang kalimatnya. Ya sudah, nounnya jangan pakai, langsung verb aja. Orang sudah paham kok. 开多长时间才能到你家?我要开多长时间才能到你家? Kai di sini sudah melambangkan menyetir. Kan karena conversation kan, sama-sama paham konteksnya gitu. Ya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi harusnya yang benarnya adalah ini. Ya, karena saya lihat banyak yang langsung translate kan, tapi posisinya udah benar. Terus bukan yang fatal, bukan. 不是, harusnya begini. 我要开多长时间的车才能到你家? Nengnya nggak mau pakai masih oke. Sorry. Nengnya nggak mau pakai masih nggak masalah. Ya, maksudnya mau dihilangkan boleh nggak, Laoshi? Boleh. 才到你家, kan tadi ada yang kalimatnya begitu. Itu nggak masalah. Ya, yang masalah yaitu che harus tarik ke belakang. Oke? Silakan di screenshot dulu. Nah, sisanya udah benar ya. Jadi karena saya lihat semuanya sama, jadi saya koreksinya bareng-bareng ya. Kalau Pak John balik lagi, jadi dia harus kai dulu, jadi harus verb dulu, baru tuh 长时间, habis itu baru noun, baru ini belakangnya. Ya, tidak boleh Pak kalau yang formatnya Bapak ya. Oke, 老师，请问 teknik kemampuannya kurang，他的技巧很差，对不对？对，betul. Bu Deborah benar ya. Yang tadi ya, 差 技巧 itu teknik ya. Kurang di situ pakai 差, udah benar, udah bagus. Oke, sampai di sini oke. Jadi sama teman-teman, balik lagi saya mau teman-teman kopas kalimat ini, nanti diganti-ganti kosakata. Itu yang bikin teman-teman bisa mudah untuk menguasai grammar bahasa Mandarin. Jangan dihafal. Kalau dihafal frustasi, nanti lama-lama teman-teman bilang, aduh sulit banget. Jangan, jangan. Saya menghindari menghafal. Menghafal tuh boleh nggak kosakata? Boleh banget. Tapi dihafalnya tidak yang textbook, dipahami ya. Oke, oke, kita lanjut lagi ya. Nanti yang kalimat ini, yang kayak maksudnya habis verb, terus ada durasi, habis itu baru noun, kayaknya kita akan bahas di grammar di bawah deh. Sebentar. Oke, nanti kita akan bahas ya lebih lanjut di bagian grammar. Oke, 再来是到哪了？才 ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi di bawahnya. Oh, 原来这样. Oh, begitu ternyata. Nah, itu ya, kayak bahasa Indonesia kita OGT, tapi bahasa Mandarinnya 4 huruf ini.
Oh gitu, gitu ya. Oh gitu. Begini rupanya. Kalau tadi Frankie bilang 原来如此, itu sama ya. 原来如此 sama. OGT. Ya, lanjut. 难怪技巧真棒. Oh, nggak heran ya. Tekniknya hebat banget gitu ya. 真棒.我刚学1年多，觉得还有很多地方必须多多提高. Saya baru di sini artinya apa, teman-teman? Barunya artinya apa? Ayo, masih ingat dua kalimat yang saya minta teman-teman pahami? Di situ baru. Baru apa? Barusan atau baru saja? Dia sebagai adverb atau keterangan waktu. Ayo, baru saja atau ya, jadi sebagai adverb atau sebagai keterangan waktu. Tadi ya, ya sebagai adverb. Baru saja. Teman-teman lihat, ini tuh ini keterangan waktu. Nggak mungkin dia sebagai keterangan waktu, ya. Seperti itu. Sorry, teman-teman keputus ya. Tadi sampai mana? Oke. Jadi teman-teman lihat kalimatnya ya. 我刚学1年多. Nggak mungkin si Kang itu sebagai keterangan waktu lagi. Dia pasti baru saja belajar 1 tahun lebih. Sorry, 1年多 itu sudah keterangan waktu. Jadi dia nggak mungkin sebagai keterangan waktu, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang menjawab keterangan waktu, silakan dibuka lagi catatannya yang tadi ya. Ada baru saja sama barusan. Baru saja adalah adverb, barusan atau tadi itu adalah keterangan waktu. Ya, jadi saya baru saja belajar 1 tahun lebih. 觉得还有很多地方必须多多提高. Merasa masih ada banyak tempat. Tempat ini bukan tempat yang beneran, tapi bagian gitu ya. Ada banyak tempat secara yang kita bilang, oh saya masih banyak tempat yang harus belajar gitu ya. Nah itu. 还有很多地方必须 harus banyak untuk ditingkatkan. Sisi ya, banyak sisi yang saya perlu tingkatkan karena baru belajar 1 tahun ya. Oke, 没关系，学习的过程 nggak apa-apa. Proses belajar 需要恒心, butuh konsisten. Nah, 恒心 tadi kita baru bahas ya, konsisten. 不断的练习, ini teman-teman, 不断 ini adalah adjective. Tidak berhenti-berhenti. 练习, kalau teman-teman bilang, aduh, 不断 saya nggak tahu nih jenis katanya apa. Ya sudah, tadi saya kasih clue, benar nggak? Teman-teman lihat, oh 练习 ini verb, kata kerja, latihan. Maka di depannya pasti pakai te yang ini, gitu ya. Saya bilang kan, apa patokannya adalah verb. Ya, verbnya depan atau verbnya belakang. Kalau depan yang tadi, kalau belakang berarti te yang barusan kita pelajari sebagai partikel 图也的 ya. 不断的练习 tidak putusnya latihan terus gitu ya. 一定能提高你自己的水平, pasti bisa meningkatkan level kemampuan kamu sendiri. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita banyak sekali ya kosakata sama frase hari ini. Teman-teman perlu ngulang lagi nih di rekaman supaya tambah fasih, tambah mengerti ya. Oke ya. Jayo. Semangat ya teman-teman semua. Saya memang mengakui ini kalimatnya sudah bukan yang basic, tapi udah masuk ke yang advance. Ya, udah mulai lumayan advance, nggak basic-basic banget. Ya, bener. Teman-teman kalau review di rumah, merasa nggak? Udah bukan yang basic ya. Kalau basic kan dulu modul 1 berangkat ke modul 2. Kalau ini udah modul 3 akhir ke modul 4. Memang sudah mulai panjang, terus banyak frase. 所以需要大家在家里多多复习 ya. Jadi saya berharap teman-teman review di rumah kalau ada waktu dari rekaman ya, karena kita semua sesinya direkam. Ya, level kemampuan 水平 Ibu. Level kemampuan. 水平 itu adalah level kemampuan. Oke, 到这儿还有问题吗? Yo berasap ya? Iya, tapi enggak, saya mau bilang bahwa ini memang dia advance ya.
Jadi biar teman-teman nggak merasa, aduh kok kayaknya ini bagi saya sulit diterima. Ya, memang dia levelnya sudah advance. Tapi kalau teman-teman bisa memahami, mulai paham, berarti ya levelnya naik. Gak apa-apa ya. Ini cuma masalah kebiasaan doang. Ya, jadi sering-sering di-review bisa kok. Mm-mm. Ya, nggak apa-apa ya, memang begitu. Hao, sampai di sini dulu karena waktu. Jadi kita minggu depan akan latihan baca ya, latihan baca. Terus kita akan lanjut ke berikutnya ya. OK，希望大家多多复习，呀，banyak-banyak review，祝大家周末愉谢谢快，老师谢谢老观赏。师，谢谢班谢谢大长，家。谢谢老师。